lagi dengan saya. Sebelum kita mulai acaranya, boleh nggak Pak kita jargon bareng? Kita bikin jargon bareng ya. Jadi kalau biasanya Pak di sekolah tani itu kan rata-rata anak muda ya Pak ya. Jadi kita punya jargon itu muda luar biasa. Tapi saat ini kita berdampingan dengan petani kopi Pak. Jadi bukan kami mengatakan bahwa Bapak sudah tua ya Pak. Tapi saya pengen bahwa kita ubah jargonnya. Jadi bangkit luar biasa. Jadi harapannya Pak, petani kopi yang di sini kita doakan bangkit ya Pak, terus dan bisa jadi luar biasa. Kalau saya bilang petani kopi Magetan, bilangnya bangkit luar biasa. Oke Pak ya, kita tes gelombang dulu. Petani kopi Magetan, bangkit luar biasa. Jadi kepalanya di depan, terus habis itu luar biasanya di atas. Biar makin semangat Pak ya. Petani kopi Magetan, bangkit luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya Pak, hari ini saya kebetulan, jadi sebenarnya banyak materi Pak yang bisa kita sampaikan dari sekolah tani. Jadi kebetulan tiket saya kebagian tentang budidaya organik Pak, dan mungkin sama berkaitan sistem kemitraan ke depan. Jadi hari ini bapak-bapak yang saya hadirkan di sini kelompok tani itu akan menjadi mitra Pak, mitra dari sekolah tani ke depan. Otomatis Bapak juga akan jadi mitra Pak dari PTSI ataupun PT CAM ataupun dari dinas seperti itu. Kami hanya sebagai penjembatan Pak. Jadi penjembatan ini untuk bisa mengakses dari apa yang bisa disupport dari luar seperti itu. Nah ini Pak, mohon maaf ini fotonya nggak burem ya, karena kita posisinya di outdoor gitu kan. Jadi ini ada foto ganteng saya Pak. Kalau ini kan mungkin sisi gelapnya Pak. Jadi saya punya moto Pak. Jadi saya punya moto dan saya garis bawahi, menjadi petani itu memang bukan pilihan Pak yang terbaik, tapi menjadi petani itu adalah suatu amalan yang terbaik. Betul nggak Pak? Karena kita sebagai petani itu hasilnya nggak hanya untuk kita tapi untuk warga sekitar ya Pak. Biasanya kalau kita panen kopi ya ada sisa-sisanya, apalagi kalau ke rumah masih ada kopi ya Pak. Betul kan Pak? Seperti itu. Dan saya saat ini juga menuju beberapa perusahaan ya. Jadi saya juga punya perusahaan yang kayak fokus di bagian hortikultura, dan nantinya Bapak nggak usah bingung Pak kalau nanti bertani kopi dan ada pertanian seperti tembakau atau pertanian seperti, kalau di sini kan banyak bawang merah ya Pak ya. Dan nanti kita bisa bantu Pak selama pasar. Boleh Pak selanjutnya? Jadi saya cerita sedikit Pak sekolah tani. Jadi sekolah tani itu ya namanya aja sekolah tani Pak, tempat sekolah gitu kan. Jadi kami bergerak dulu itu tahun 2017, kami membuat namanya pesantren Pak. Jadi saat ini kami sudah punya 7 angkatan Pak, 7 lulusan pesantren, pusatnya di Jawa Barat Pak, di daerah Cianjur. Dan pesantren kita itu dijamin gratis Pak. Jadi kalau Bapak punya anak yang pengen pesantren, khususnya di pertanian, bisa sekolah di tempat kita. Seperti itu. Jenjangnya dari SMP Pak ya, dari SMP sampai SMK. Seperti itu. Tapi di Jawa Barat Pak, di Cianjur. Seperti itu. Andong ya Pak, tebing ya. Terus yang kedua, kalau Bapak lulus, anak-anak yang lulus dari pesantren kita, sekolah kita, biasanya nanti mereka dapat beasiswa Pak untuk ke perkuliahannya. Bisa ke IPB, bisa ke Polbangtan, itu dengan jalur rekomendasi dari sekolah tani. Seperti itu. Jadi insya Allah jadi sarjana itu nggak susah Pak. Nggak usah sampai jual tanah Pak. Jadi cukup dengan bermitra dengan kita, mereka bisa sampai sekolah. Tadi kan Pak, tagline-nya sejahtera petani itu ada 3 hal Pak yang saya lakukan. Yang pertama adalah rumah yang layak. Bener nggak Pak? Dari rumah nih api, adem, ayam, insya Allah juga petani sehat ya Pak. Terus yang kedua adalah kesehatan. Selama ini petani itu belum ada yang kesehatan Pak. Mimpi kita ke depan pengen buat rumah sakit Pak untuk para petani. Jadi kalau ada kartu mitra petani itu udah pasti gratis. Kalau sekarang BPJS nih Pak, ada yang bayar, ada yang tidak. Seperti itu. Ya, rumah sakit tani ya. Mudah-mudahan Pak. Artinya ini kan sebuah doa ya Pak ya. Terus yang ketiga adalah pendidikan yang layak. Biasanya anak petani itu ya mohon maaf ya Pak, sekolahnya ya sisa-sisa bapak gitu kan. Ya kalau sekolah ya sih gratis saya nih. Orang usah nang kuto, orang usah nang anu, kuliah ojo lah wis penting masuk kerja ae. Nah, makanya anak petani kita ya kadang-kadang SMP, SMA udah kerja. Jadi anak-anak yang punya mimpi pengen sekolah ke perguruan tinggi itu nggak bisa Pak.
Makanya dengan adanya sekolah tani kita sudah bisa menjamin itu Pak. Jadi kalau anak bapak pengen kuliah dan gratis, nanti kita bisa rekomendasiin. Apalagi bapaknya petani, kayak gitu. Seperti itu ya Pak. Jadi kunci sejahteranya seperti itu. Nah 2017 saya mulai berkeliling Pak ke Indonesia. Jadi sekarang kita sudah punya mitra itu 28 provinsi Pak. Paling jauh sekolah kita itu di Papua Pak. Di Papua kami punya sekolah Bu. Jadi kita di Papua punya sekolah itu tukar tanah adat Pak. Jadi tanah adat saya tukaran dengan mobil saya Pak. Jadi saya dulu punya mobil Pak, saya tukar di tanah adat sana, saya bangun sekolah seperti itu. Jadi di Papua kita juga punya saudara Pak. Jadi kalau Bapak sudah bermitra dengan sekolah tani, Bapak nyasar ke Papua Pak, apakah Sulawesi ataupun ini Bapak sudah jadi keluarga kita. Seperti itu. Selanjutnya, ya mungkin selanjutnya Pak. Nah Pak, saya merangkumkan Pak, kenapa sih Pak pertanian kita tertinggal? Jadi pertanian kita tertinggal itu yang pertama adalah lulusan pertanian. Jadi lulusan pertanian kita itu nggak mau di dunia pertanian Pak. Jadi pertanyaannya mengapa gitu kan? Karena gini Pak, dunia pertanian itu selalu identik dengan dunia yang tidak menjanjikan. Betul Pak? Betul. Karena apa? Satu di harga, di pasar. Belum lagi sekarang ada kebijakan masa pupuk subsidi mau dicabut, udah bingung Pak petani kan, mau dapat pupuk dari mana lagi kayak gitu kan. Nah hari ini Pak, Bapak syukur bisa berkumpul bareng-bareng di sini. Nanti kita akan ajarkan bagaimana membuat pupuk sendiri Pak. Karena hari ini kayak teman-teman dari PT Chan itu saat ini memang fokus Pak di pengembangan organik. Jadi yang tadi ceritakan tentang lada Pak, itu sudah menggunakan pupuk organik. Apalagi kami Pak yang di Bandung, kopi itu sudah menggunakan pupuk organik Pak, seperti itu. Terus yang kedua adalah berkaitan tentang pertanian berkelanjutan, ya tadi berhubungan dengan organik ya Pak. Terus yang ketiga berkaitan support dari pemerintah. Support pemerintah itu sangat luar biasa, sangat besar. Tapi ya itu tadi kita belum punya arah yang jelas. Harapannya nanti kita saling berkolaborasi. Ini kan artinya support dari pemerintah ini lebih spesifik ke depannya. Apalagi hari ini dihadiri oleh Bu Satun, ke depan artinya kita banyak peluang. Artinya ada teman-teman pasar eksportir, terus ada pasar gede, nanti ada Mas Abraham ya yang akan menjelaskan. Jadi Bapak nggak usah bingung nanggung pasar kemana lagi gitu kan, tinggal produksi saja seperti itu. Terus yang kelima adalah berkaitan tentang sumber daya manusia. SDM kita itu petani sudah sepuh-sepuh Pak. Jadi kalau diajak sekolah itu cuma bisanya boten kayak gitu kan, jawabnya cuma itu aja, ya atau tidak. Kalau suruh nulis itu bingung Pak, ini yang tulis opo gitu kan. Apalagi kalau mau dipraktekin itu bingung. Kalau kita banyak anak petani muda Pak, otomatis petani kita akan maju Pak. Makanya yang muda-muda ini, yang tua-tua ini harus didampingi sama yang muda. Seperti itu. Ben seger Pak, seperti itu. Lanjut Pak. Jadi pertumbuhan petani kita Pak, 48% itu didominasi petani yang sudah sepuh Pak. Usianya di atas 45. Sedangkan pertumbuhan petani seperti saya Pak, yang milenial itu sekitar 2% Pak. Jadi sangat jauh. Seperti itu. Nah, ini kuncinya seperti apa? Nah, mau dilanjut. Nah, ini ada fotonya Pak. Teman-teman lulusan pertanian itu pada baris berjajar. Untuk apa? Daftar ke BUMN, daftar jadi PNS. Kalau ditanya mau jadi petani, pokoknya mau oleh di desa, pokoknya di kuto. Seperti itu kan. Itu jawabannya anak lulusan pertanian Pak. Karena apa? Selama 4 tahun kita belajar menganalisa tentang pertanian dan selalu hitungannya satu, rugi, nggak pernah namanya untung Pak. Jadi apa yang kita Pak belajar di dunia pertanian itu belajarnya tetap rugi. Makanya pas lulus nggak mau Pak jadi petani. Seperti itu. Itu yang terjadi Pak di kita. Monggo Pak lanjut. Nah, harapannya Pak petani muda ini terus berhadiran. Di sini juga ada hadir petani milenial dari Madiun. Nanti juga bisa sharing ya berkaitan potensi pertanian bahwa anak-anak muda ini ada loh yang di dunia pertanian. Ini monggo. Nah, ini ekosistemnya Pak. Jadi kita punya perusahaan juga yang khusus di hortikultura namanya Villa Tani. Terus kita juga punya di media elektronik khususnya itu punya lini tani, dan Bapak nanti juga akan bersama dengan lini tani untuk edukasi melalui digital. Terus kita juga punya Trikopi. Ini ada Mas Abraham yang akan menjelaskan tentang spesifik kopi itu seperti apa, pasarnya seperti apa, potensinya seperti apa.
Dan kita juga punya jaringan juga di kandang uang, khususnya dalam pengolahan dari kompos. Dan di sini juga ada teman-teman dari Tanah Hara, dan nanti mungkin bisa menjelaskan tentang fungsional dari pupuk organik. Jadi jangan berpaku hanya pupuk kimia Pak. Pupuk dari alam itu luar biasa Pak. Cuman bingung kita ngolahnya gimana, seperti itu kan. Monggo lanjut. Nah ini salah satu contoh media yang akan segera kita launching, namanya Lini Tani. Dan harapannya nanti selanjutnya, harapannya Lini Tani Lini Tani itu bisa menjadi ekosistem, terus bisa jadi training center ataupun jadi media dan pasar seperti itu. Terus selanjutnya, dan ini Bu Kadis, saya juga menyampaikan roadmap berkaitan tentang kita. Jadi harapannya dari Solatani, Lini Tani, terus ada Survei Indonesia, ada Tanah Hara, kita fokus di bagian hulu, memperbaiki dari ekosistem yang ada di petani. Terus pemerintah fungsinya di mana? Nanti pemerintah akan kita sandingkan dengan akademisi, karena pemerintah dan akademisi ini punya riset teknologi yang terbarukan pastinya, dan itu mungkin bisa ditransfer dengan petani. Dan yang paling penting, kita punya buyer. Jualnya kemana? Ada dari kopi dan PT Chan depannya seperti itu. Jadi ekosistem ini akan kita bentuk Pak di Kabupaten Magetan, khususnya tidak hanya di kopi, jadi ada sayuran dan lainnya. Jadi nanti saya dari sekolah tani akan sowan Pak ke beberapa kecamatan yang hadir hari ini ataupun kelompok tani. Nanti kita akan coba untuk pemetaan. Seperti hari ini yang kita lakukan di Pak Toyo atau di Sukowidi, itu melakukan pemetaan. Jadi Pak Toyo ini juga tidak hanya petani kopi, ada tembakau, bawang merah, dan peternakan. Jadi otomatis ini kan di daerah Bapak siapa tahu juga seperti itu. Artinya kopi itu bisa jadi tabungan, yang roti tadi bisa jadi selingan, ataupun nanti kita nambah komoditas baru. Karena dari PT Chan sendiri juga punya komoditas unggulan. Salah satunya ada nilam, ada cengkeh, ada lada dan lainnya. Mungkin itu bisa dikembangkan di sini juga seperti itu. Itu menjadi hal yang menarik ya seperti itu. Tapi kuncinya satu, kalau bisa organik. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini saya bercerita sedikit. Jadi apa yang sudah kita lakukan di Jawa Barat. Jadi kami bersama PTSI, kami bentuk namanya kelompok tani Kencana Windu. Jadi bentuknya kelompok Pak, anggotanya sekitar 50 orang. Dan sekarang dari 2 tahun dari PTSI dan sekolah tani kita dampingi, sekarang sudah di koperasi. Yang cakupannya hanya satu kampus, sekarang satu desa. Jadi sekarang anggotanya sudah hampir 300. Dan saat ini kita pasarnya sudah mulai rintisan untuk ekspor seperti itu. Jadi Magetan jangan sampai ketinggalan Pak. Jadi kami hadir di sini bukan mencari keuntungan Pak. Kami ingin membantu petani sini seperti itu. Dan kami harus menghadirkan para buyer. Dari PTSI juga punya para buyer yang sangat luar biasa. PT Chan juga punya, apalagi Trikopi seperti itu. Dengan kedai-kedai yang ada di Madiun, apalagi di Jawa Timur, Surabaya, Solo, dan teman-teman lainnya, Trikopi punya jaringan itu, seperti itu. Terus selanjutnya, ya, seberapa penting sih organik? Jadi organik itu merupakan hal yang sangat penting Pak. Karena kalau tanah kita menggunakan pupuk kimia terus Pak, itu cukup bahaya. Bapak sampun ngerasa mboten lek tanahnya itu semakin hari semakin atos Pak. Kerasa Mas. Kerasa nggih. Itu karena penggunaan kimia Pak. Kurang banyu. Nggih. Jadi penggunaan kimia itu bisa menyebabkan beberapa hal Pak. Jadi satu, tanah semakin keras. Terus yang kedua, tanah itu semakin miskin unsur hara. Jadi kalau makin miskin unsur hara, itu menyebabkan tanah mengikat airnya kurang Pak. Jadi kalau semakin banyak air itu tidak terikat Pak. Jadi tetap aja Pak tanahnya atos Pak. Jadi banyunya liwat air Pak. Seperti itu. Nah harapannya Pak nanti kita akan melakukan program pendampingan ini selama 2 tahun Pak. Jadi nanti supporting dari sekolah tani kita akan memberikan pembibitan Pak. Jadi bibit kopi kita akan kerjasama dengan Pusit Kakao. Jadi Pusit Koka yang ada di Jember. Jadi kita akan hadirkan varietas yang unggul Pak, khususnya di Magetan. Apa? Robustanya apa? Arabikanya apa? Nah saat ini yang di Pak Toyo kita sudah kembangkan beberapa varietas. Salah satunya ada Arabika kayu. Terus yang kedua ada Arabika Sigaranutang. Kalau yang di Sarangan kita sudah hadirkan Arabika Komasti. Seperti itu. Nah nanti robustanya apa? Nanti kita coba cek Pak. Seperti itu. Dan pola pembibitan kita itu nanti dengan kelompok tani Pak kerjasamanya. Jadi tidak individu. Jadi kita organisasi dengan kelompok tani. Harapannya apa? Saat nanti bibit ini dibagikan pada petani, petani jualnya kemana? Ke kelompok tani. Baru nanti ke sekolah tani. Seperti itu. Kira-kira paham ya Pak? Seperti itu Nggih. Lanjut.
Nah, nanti ada 4 materi Pak yang akan saya berikan dari sekolah tadi. Yang pertama berkaitan tentang budidaya yang terbaik. Terus yang kedua adalah tentang kepemimpinan. Karena petani itu adalah seorang pemimpin Pak. Pemimpin banyak orang ya Pak. Nah, kita harus belajar juga. Terus bagaimana membuat community development, jadi ekosistem yang ada di lokasinya. Terus yang paling penting tentang marketing dan konten. Jadi Bapak kalau nanti punya HP harus wajib bisa foto Pak. Seperti itu. Jadi kalau bisa foto otomatis bisa update apa yang sudah dilakukan di kebun. Karena nanti dari Lini Tani akan menampilkan dashboard Pak. Dan nanti dari pemerintah juga bisa melihat track recordnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini Pak ya, peran dari organik. Jadi ini tadi nggak terlalu jelas. Jadi intinya gini Pak, kalau kita menggunakan organik, tanah kita makin subur Pak. Tapi kelemahan organik itu adalah lama. Kalau kita memberikan urea Pak hari ini, mungkin daunnya langsung hijau. Tapi kalau kita memberikan organik, itu tidak langsung hijau Pak. Hijaunya mungkin bertahap, mungkin bisa panen kedua atau tanam ketiga. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena organik itu adalah kita itu mengundang bakteri yang dari tempat lain untuk datang Pak. Jadi ibaratnya ada temu mantennya, lamaran dhisik, baru kawin Pak. Kalau posisinya gini ya, itu posisinya adalah kawin paksa Pak. Jadi ibaratnya kalau tanaman butuh ini langsung disuntik, pokoknya langsung kawin Pak. Kalau organik itu lamaran dulu Pak, pacaran dulu, mikrobanya, terus baru kawin, baru nanti punya anak Pak. Itu seperti itu Pak. Itu yang terjadi di manusia. Nah kalau sekarang Bapak saya tanya anak-anak Bapak mau nggak saya kawin pasar gitu kan nggak mau Pak. Jadi prinsipnya organik sama non organik seperti itu. Terus bedanya kalau non organik itu berdampak Pak, tidak hanya untuk tanah tapi untuk kesehatan. Omongannya kayak bapak-bapak yang nyemprot ya Pak, lah orang ngebul orang kroso Pak. Nggih Pak nggih, lah nyemprot orang ngebul orang kroso. Apalagi kalau kita nyemprot itu jarak 5 meter tuh Pak, waduh. Apalagi kalau kita nyemprotnya kurakon, decis dan lain-lainnya tuh baunya luar biasa ya Pak. Saya kasihan Pak yang sepuh-sepuh Pak. Jadi tidak hanya mengisap bako Pak, tapi mengisap dari pestisida yang juga Pak. Dan dampak juga pada sayurannya ataupun kopinya itu dampaknya juga luar biasa Pak. Jadi makanya Pak, saya hari ini ingin menyesatkan Bapak untuk bagaimana menggunakan pupuk organik yang baik. Jadi tidak 100% Pak, 20% dulu aja Pak. Kita pakai pupuk organik yang pupuk dasarnya, pupuk kotoran ayamnya difermentasi dulu, dikasih mikrobanya dulu, agen hayati, baru nanti kita aplikasikan tanaman. Jadi tidak nyel dari kandang langsung disemburatke Pak. Di bawah kopi atau bawah sayuran, itu yang menyebabkan banyak penyakit, salah satunya jamur. Kadang-kadang Pak sayuran kita tiba-tiba layu, mati, nggak bisa diobati lagi, disiram tetap lemas. Nah itu salah satu jamur Pak. Jamur itu tidak bisa diobati Pak, hanya bisa dicegah. Nonton nggih Pak? Seperti itu. Terus selanjutnya ini salah satu dokumentasi kegiatan kita kayak pembuatan pesnap. Terus Bapak nanti kita juga harapannya bisa sertifikasi dari BNSP. Jadi Bapak punya sertifikasi bahwa Bapak sudah menjadi petani organik. Seperti itu. Semua gratis Pak dari pemerintah Pak, nggak ada yang susah Pak. Makanya Bapak hari ini harus bermitra dengan kita. Prinsipnya adalah pemerintah itu ada Pak. Jadi jangan sampai kita menganggap kelompok tani itu cuma ke pemerintah bahwa proposal aja Pak. Jadi kita menganggap bahwa pemerintah itu punya gudang segalanya Pak. Jadi gini Pak, kalau kita nanti dengan pemerintah, apa yang perlu disupport? Apakah bibitnya, apakah pupuknya, apakah teknologinya? Seperti itu, jangan semuanya diajukan pemerintah Pak. Seperti itu. Kalau bisa Pak, rakyatnya mandiri, pemerintah sih nggak support Pak. Gitu nggih Pak? Kalau sekarang kan prinsipnya kalau nggak ada bantuan langsung tunai, bantuan pupuk, nggak mau bertani, kayak gitu kan? Petani wis ibaratnya wis nesu lah, nggak mau bertani gitu kan? Jangan Pak, alam kita luar biasa Pak potensinya, jadi kita harus manfaatkan seperti itu. Nah, di sini ada 3 unsur Pak. Jadi dalam unsur hara itu ada 2, unsur hara makro sama mikro. Yang dibutuhkan oleh tanaman itu unsur hara makro yang sangat banyak. Salah satunya NPK, nitrogen, fosfat, sama kalium. Sumber nitrogen yang paling banyak itu di mana Pak? Jadi sumber nitrogen itu yang paling banyak ada di lamtoro. Terus ada daun gamal atau azolla. Azolla itu biasanya yang di sawah Pak, yang keriting-keriting itu Pak, kecil-kecil kayak lumut. Itu namanya daun azolla. Itu banyak sumber nitrogennya. Lamtoro tahu nggih Pak, bahasanya kalau ke kebun. Lamtoro itu sumber nitrogen.
Nah, cara buatnya gimana Pak? Jadi pupuk. Nah, nanti kita ajarin. Terus sumber fosfatnya dari mana? Pohon pisang Pak. Ada yang belum tahu Pak pohon pisang? Jadi pohon pisang itu sumber dari fosfor Pak. Jadi kalau Bapak beli SP36 bisa digantikan dari pohon pisang. Seperti itu. Terus ada daun kelor, bawang putih Pak. Lah kalau bawang putih mah jangan Pak. Nanti si seneni buwe Pak, nimburi Pak. Terus ada sumber kalium Pak. Kalium itu biasanya buat pembuahan, pembungaan, penguatan batang dan lainnya. Itu sumbernya kalium. Dari mana Pak? Sabut kelapa Pak. Tahu kan sabut kelapa Pak? Tahu. Biasanya kan cuma jadi ya dibakar dan lainnya. Itu sabut kelapa. Terus yang paling penting Pak, kulit kopi. Kalau di sini namanya apa Pak ya? Caras ya Pak? Caras ya? Kulit kopi, bungkusnya kopi loh Pak. Biasanya kopi sudah dipulper itu kan ada kulitnya kan Pak, jadi sampah. Nah itu sumber kalium Pak. Seperti itu bagus Pak. Jadi nanti kita bisa manfaatkan. Oke Pak? Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk di materi hari ini. Ekosistemnya sudah jelas. Bapak sebagai petani mitra, kita songkong dengan beberapa kekuatan. Dari kekuatan yang alam, dari kekuatan pemerintah, dari kekuatan kami yang swasta, dari buyer. Jadi otomatis jadi petani ku enak Pak. Lek ora enak, wah kebacut Pak. Kosong Mas. Kosong ya Pak. Tapi kalau saya melihat, saya jadi petani itu enak Pak. Karena apa? Sudah tahu pasarnya Pak, sudah tahu duitnya Pak. Terima kasih untuk yang pertama tuan rumah yang telah mungkin lembur tadi malam ya. Terapi ini bisa dipasang begitu. Kemudian juga menyiapkan tempat sedemikian rupa sehingga bagi kita bisa menyenangkan di sini. Terima kasih juga untuk beberapa undangan juga yang datang di Pak Bambang, kemudian juga Pak dari UNS, oke, kemudian juga dari PT SI, lalu dari Pak Hatami dari PT Chan. Terima kasih. Saya juga sangat bangga bisa hadir di tengah-tengah teman-teman petani di Kabupaten Magetan, 5 kecamatan ya. Dan potensinya sangat besar sekali. Tadi juga sudah dibahas oleh Bu Kadis gitu. Ya, saya langsung saja. Tadi sudah perkenalan kalau saya sebetulnya dari awalnya penikmat kopi ya. Mungkin sama kayak Mas Apri yang di belakang itu ya. Ketawa itu. Mas Apri termasuk salah satu ini Pak, penggiat kopi Magetan. Brandnya apa Mas Apri? Kopi Lawu. Ya, gitu. Jadi Pak Bupati sebelumnya juga sudah sering sowan ke Mas Apri ini, salah satu leader kayaknya seperti itu ya, untuk kopi di Magetan. Kalau saya sendiri di Madiun, kami punya brand namanya Trikopi. Jadi awalnya kami hanya sebuah kedai kopi, kemudian kami juga buka roastery, lalu kami terakhir ini adalah juga pendampingan ke teman-teman petani. Kalau di Wilis kami ada teman-teman di dekat PT Kandangan, ada supplier namanya kebunnya Pak di sana. Di sana ada 10 hektar, ada sekitar 5 petani yang punya masing-masing itu 2 hektar. Tapi mereka terus intensif untuk merawat kebun mereka, sehingga saya juga beberapa kali mendapatkan green bean dari teman-teman di sana. Di sana Arabica, karena ketiganya 1400. Kalau di Magetan sendiri saya juga dapat kemarin itu green bean dari Geneng Kembang, Mas Agus tadi yang sudah terima kasih Mas Agus. Tahun kemarin saya sudah dapat nyicip green bean-nya, walaupun belum banyak Pak. Sempat saya juga tester ke beberapa pengunjung kami di kedai gitu, ketika dia dari Jakarta ke Madiun bawa kopi kami, kopi lokal ini ke Jakarta, dan mereka minta repeat order sebetulnya Pak. Cuman ya kita masih punya kelemahan adalah di stoknya bahan baku. Akhirnya mohon maaf Pak, saya hanya bisa ngasih sampel saja 1-2 kilo. Kemudian kalau beliau minta lagi, ya saya belum bisa menyediakan. Harapannya dengan program ini, kegiatan kita pagi ini, kita sama-sama mengoptimalkan apa yang sudah kita punya itu tadi. Kualitas kita sudah punya, saya bisa dengan katakanlah bangga, ini coba kopi lokal kami di Madiun dan sekitarnya. Ada di Wilis dan juga di Magetan Lawu gitu. Nah ini sebetulnya hanya beberapa data yang komoditas perkebunan kita, intinya ada 3, perkebunan negara, perkebunan swasta, kemudian perkebunan rakyat.
Tapi yang paling banyak sebetulnya adalah perkebunan rakyat. 90% atas itu perkebunan rakyat. Dan trennya saya melihat data juga, next, itu produktivitas kopi di Indonesia ini dari tahun 2001-2002 itu ada penurunan. Ya mungkin sama dengan yang sudah dibahas oleh Mas Putra tadi di depan. Kopinya itu disamperin kalau pas buah saja. Kalau nggak buah ya wis diumbar. Jadi itu yang menyebabkan banyak kebun-kebun kopi kita itu setiap tahun mengalami penurunan. Oleh karena itu ya kita perlu program-program atau kegiatan semacam ini, sehingga yang terjadi adalah tanaman yang ada di sekitar kita atau di kebun-kebun kita setiap tahun mengalami peningkatan. Next, ini adalah gambaran luas areal perkebunan kopi di Indonesia. Yang tadi ya, 3, ada perkebunan swasta, nasional, dan juga perkebunan rakyat. Memang ada fluktuatif, ada peningkatan di 2022. Next, langsung saja. Ini cuma gambaran juga bagaimana produktivitasnya mengikuti ya. Karena ada peningkatan perluasan lahan, juga berakibat juga dengan produktivitas kopinya juga ikut meningkat. Dan ketika juga ada penurunan peningkatan lahan, penanaman lahan juga ada penurunan untuk produktivitas juga. Datanya seperti itu. Nah, ini yang menjadi titik poin ketika kemarin saya juga baca dari BRIN bahwa minat petani dalam memelihara tanaman kopi ini menurun. Intinya di situ Bapak Ibu. Jadi selama 10 tahun terakhir ini di 2010 sampai 2020 tingkat produktivitas kita masih rendah. Terjadi penurunan panen dari 1,27 juta hektar menjadi 1,25 juta hektar. Nah ini penurunannya sekitar 0,4% per tahun. Dan untuk juga volume ekspor kita itu juga mengalami penurunan dari 432 sekian ton menjadi 375 sekian ton. Next, ini data tadi melalui volume dan nilai ekspor kopi kita. Next, ini sama data yang bisa kita lihat di peningkatannya ada di tahun 2018 itu nilainya import meningkat karena pada waktu itu terjadi tren yang luar biasa di Indonesia. Kita ingat pada waktu itu mungkin Filosofi Kopi salah satu film yang menginspirasi, kemudian kedai kopi semakin banyak, lalu penikmat kopi juga semakin banyak. Nah di situ tidak ada keseimbangan antara jumlah kopi yang ada di Indonesia dan juga permintaan atau minat konsumsi orang Indonesia. Apalagi orang milenial sekarang Pak. Anak sekolah itu sekarang pulang sekolah mampirnya ke franchise-franchisean kopi itu gitu. Kayak mungkin di Magetan saya kemarin ketemu Pak Toyo juga di beli kopi mungkin salah satunya. Jadi anak sekolah sekarang itu SMP itu jajannya kopi Pak. Kopi yang plastikan, kopi susu gitu ya. Jadi paketan dengan roti. Jadi mereka tiap pagi sudah nggak kayak dulu zaman kita nih Pak. Kacang godok, singkong, lalu juga kopi ya, kopi cangkir biasa. Nah tapi anak-anak muda sekarang itu tren kopinya seperti itu. Nah disitulah kita melihat bagaimana pasar kopi itu sendiri. Next, ini luas area perkebunan kopi di Indonesia paling banyak memang di Sumatera Selatan, kemudian Lampung yang terkenal robustanya, lalu di Aceh yang terkenal dengan gayonya. Next, ini ada tingkatan dari produktivitas kopi tertinggi di Indonesia tadi sama juga dengan produktivitas yang paling rendah. Oke, next. Ini tentang konsumsi nasional Pak. Nah, kita bisa lihat sedikit ya, ada grafiknya itu terus meningkat. Jadi ini ada tangganya itu nggak menurun Pak, tapi tangganya meningkat. Jadi kita sangat harus menangkap peluang ini ya. Petani punya harapan bahwa kopinya nggak payu. Jadi petani harusnya melihat ini sebuah peluang. Ini tanamanku harus selalu saya proses, saya rawat sehingga hasilnya pun juga optimal. Next,
Nah ini Pak, yang sempat saya bicarakan sedikit tadi, industri kopi di Indonesia itu luar biasa. Yang paling baru adalah Tomorrow Coffee. Kalau yang sebelah kanan brandnya. Kemudian kita tahu Fore, kita tahu Starbucks nih. Lalu ada kopi kenangan yang levelnya itu bahkan unicorn. Pendanaannya luar biasa. Lalu yang sebelah kiri ya masih kopi lokal itu Pak. Dari kopi. Dan di sini kita melihat bahwa perkembangan kopi itu mengalami pergeseran. Yang pertama itu trennya kita bergerak kepada kopi instan atau first wave kalau bahasanya. Kemudian di second wave ada era kedai kopi modern ala Starbucks tadi. Di salah satu juga yang meningkatkan minat orang minum kopi di Indonesia itu ya Starbucks juga. Kalau orang-orang di Hamid Kota ketemu klien, ketemu teman bisnis itu nyarinya di Starbucks. Kita ketemu Starbucks dan sebagainya. Lalu selanjutnya di era sekarang teman-teman penggiat kopi itu masuk ke era third wave atau era kopi specialty. Jadi di mana kopi itu betul-betul diproses sebaik mungkin, bahkan dilombakan. Yang terakhir adalah Indonesia itu jadi salah satu barista terbaiknya dari Indonesia. Nah, cuman yang menjadi sayangnya adalah kopinya belum dibawa Pak. Jadi orangnya SDM-nya sudah kelasnya internasional nih Pak. Namanya yang terakhir itu Michael Jasmine. Dia terakhir menjuarai tingkat 1 barista di dunia. Tapi yang dibawa adalah kopi-kopinya dari luar negeri, Kolombia, Geisha, Panama. Nah itu yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita semua, terlebih petani kopi di Magetan. Siapa tahu deh, saya punya mimpi salah satu kopinya di Sukowidi ataupun di Ngiliran ataupun di Geneng Kembang bisa dibawa ke kompetisi tingkat nasional bahkan internasional. Itu Pak yang dimaksud dengan kopi specialty. Jadi betul-betul sangat diperhatikan prosesnya. Cara tadi merawat tanaman, cara petik, pasca panen, teknik roastingnya, kemudian dibawakan dia dalam 11 cangkir kopi itu betul-betul detail. Ada step-step yang sangat teliti. Akhirnya kopi itu yang akan menghasilkan Cup of Excellence. Kalau bahasanya di Indonesia ini ada namanya Cup of Excellence (COE). Itu menghasilkan biji-biji kopi yang terbaik di Indonesia. Itu tiap tahun ada eventnya. Jadi nanti bisa ngirim lomba. Ini kopi dari Panean contoh. Kita bawa sampelnya di COE itu. Ketika menang di COE itu sekaligus untuk meningkatkan brand kita atau merek kopi kita. Baru setelah itu bisa didaftarkan di IG seperti tadi Mas Tori lakukan di Buslit, bisa kita bantu untuk kesana. Oke, next. Ini tentang konsumsi tren meningkat tadi sama. Lalu selanjutnya terakhir. Nah, ini ada beberapa permasalahan mungkin yang saya tangkap, saya sendiri juga rasakan di teman-teman petani bahwa tadi sama Mas Agus juga menanyakan bahwa benihnya kurang tepat atau asalan. Kemudian ada tanaman yang sudah tua tadi yang tidak terawat sehingga produktivitasnya kopi semakin lama semakin menurun. Yang ketiga, budidaya belum standar. Yang keempat adalah lemahnya kelembagaan petani. Jadi petani mulai memikirkan pola mana yang bisa dipakai. Contoh bikin koperasi seperti itu bisa meningkatkan dari kopi itu sendiri. Yang ketiga, yang kelima sama tadi disampaikan, permodalannya juga terbatas. Lalu yang terakhir adalah tata niaga kopi yang terlalu panjang rantainya. Biasanya tengkulak dimainkan oleh tengkulak, kemudian harga bisa naik turun. Nah, itu kita perlu rantai pasok yang lebih singkat untuk di situ. Next, ini tantangannya dan pengembangan kopi. Saya sepakat dengan Mas Tony, jadi kita sebisa mungkin untuk mengurangi bahaya dari bahan kimia itu tadi. Karena di kopi itu kalau kita mau kelasnya ekspor, itu di sana ada tes ujinya Pak. Kalau ada residu pestisida, itu otomatis ditolak.
kita nggak akan bisa ekspor kopi kita. Ini sudah ada residu pestisida, ada batasan toleran. Ketika itu sudah melewati itu, kopi kita nggak akan mungkin bisa diekspor. Jadi mumpung kita mulai dari nol nih, mulai dari awal, kita menghindari penggunaan pestisida itu sendiri. Yang kedua tadi saya sampaikan, kopi specialty itu bisa meningkatkan dari nilai kopi kita, dan juga yang saya juga cukup harapkan di teman-teman petani Magetan adalah kebanggaan teman-teman petani Magetan bahwa kopinya bisa dianggap kopi spesial yang bisa disejarkan dengan mungkin Aceh Gayo, Bali Kintamani atau Papua. Itu yang menjadi mimpi kami, dan mungkin teman-teman petani juga punya mimpi yang sama untuk itu. Yang ketiga adalah memperbaiki rantai pasar. Jadi saya hadir juga teman-teman sekolah tani, kemudian juga ada PTSI, kemudian ada PT CAN. Ini berharap kita membuat pola rantai pasar yang baik, yang tujuannya adalah satu tadi, mensejahterakan petani. Yang terakhir adalah pengembangan kawasan agribisnis. Ya, nanti kita akan coba melihat beberapa tempat ya, ada 5 kecamatan ini mana yang punya potensi agribisnis yang baik. Ya, sekian dari saya. Mari berkolaborasi untuk menciptakan kopi lokal yang spesial. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat segar, udara sejuk meskipun tanpa AC ya, dan kondisinya sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahmi Bapak Ibu sekalian bisa menambah amal kebaikan dan juga bisa menambah umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Bambang Utomo dari DPHB Kabupaten Magetan, dan juga Pak Sufatoni sebagai founder Sekolah Tani Indonesia, Pak Ahmad dari PT Survey Indonesia, guru kami terutama di bidang LPH menjadi pionir Survey Indonesia yang pertama kali juga setelah MUI ya, dan juga Skufindo Survey sama Skufindo. Kemudian Pak Utama Nugraha dari PT Jakarta. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatoni dan juga Mas Abraham. Untuk kali ini kita akan diskusi tentang bagaimana tata cara untuk melakukan perizinan izin edar. Karena tentunya kalau kita itu nanti sudah membuat produk, entah itu makanan, minuman, tentunya akan dijual gitu. Tujuan utama kan dijual gitu. Syarat untuk dijual itu pemerintah Indonesia sudah mengatur dengan regulasinya, itu harus ada izinnya. Izin edarnya bisa berupa PIRT atau SPIRT, bisa juga izin Badan POM. Nah, tapi kenapa makanan-makanan yang di depan Bapak Ibu ini tidak ada izin PIRT-nya maupun izin POM-nya? Karena siap saji, betul. Karena siap saji sehingga tidak perlu ada izin edarnya. Kalau seperti ini kira-kira perlu izin edar atau tidak? Perlu. Izin edarnya dari mana? Bapom. BPOM? Ya. PIRT? NIB? Dagang. Apa lagi? Belum pas? Halal. Maksud saya ini yang belum di roasting. Artinya kalau biji, di sini ada yang biji kan? Yang bijian. Yang bijian seperti ini masih biji. Biji dan sudah ada labelnya. Kalau seperti ini izinnya dari mana? Dari Kementerian Pertanian. Karena ini produk belum olahan, bukan olahan. Kalau sudah produk olahan nanti dari Badan POM atau PIRT. Kalau sudah produk olahan. Kalau yang belum masih bahan segar. Kalau bahan segar itu bisa yang sayuran segar, buah segar. Sehingga kalau
Bapak misalnya kemarin jalan-jalan ke luar negeri, misalkan kemudian beli sayur, entah buncis, entah kacang, entah mungkin durian, karena dari Thailand, durian pengen bawa pulang di bandara mesti tidak boleh diangkut, karena itu harus dikarantina dulu. Ada izin edar. Nah, jadi izin edar itu sangat perlu, atau pemerintah Indonesia kita mensyaratkan, mohon maaf, ada beberapa izin edar. Memang selama ini yang kita tahu PRT sama Badan POM, tapi sebetulnya tentu kita harus mengetahui asalnya dari mana. Kalau yang pertama itu tentu kita golongkan apakah bahan itu sudah mengalami pengolahan atau masih bahan segar. Kalau itu bahan segar dan berasal dari produk-produk pertanian termasuk kopi ini dan sudah berlabel seperti ini, itu izin edarnya nanti dari Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian. Tetapi kalau produk-produk dari perikanan dan kelautan, katakanlah udang, ikan laut dan sebagainya, kalau masih segar, belum mengalami proses pengolahan, itu izinnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama itu belum mengalami pengolahan, dan juga mungkin ada pengolahan tapi sedikit saja, seperti ini kan baru dikupas saja, gitu ya. Itu kalau udang mungkin atau ikan jadi ikan asin saja, nah itu perizinannya dari Dinas atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi kalau sudah diolah, nah kalau sudah diolah nanti izinnya dari SPIRT yang dikeluarkan oleh dinas kabupaten atau kota setempat atau Badan POM. Itu kalau sudah pengolahan, sudah mengalami pengolahan. Jadi izinnya ada 4 perizinan di Indonesia ini. Kalau pangan segar atau bahan olahan. Kalau segar berasal dari produk-produk pertanian, itu berasal dari izinnya dari Kementerian Pertanian. Kalau dari perairan dan kelautan itu dari KKP. Jelas ya? Soal yang mana tahu? Soal betul ya? Benar. Nah, kemudian jadi izinnya itu tadi. Kemudian kenapa izin edar? Ya karena untuk melindungi baik konsumen maupun produsen. Karena produk itu intinya adalah keamanan pangan, harus sehat. Karena produk itu nanti pemerintah mengeluarkan izin itu kan pasti dianalisis semuanya, mulai cara pengolahannya. Kalau kopi ini tadi bahkan mulai dari penanamannya, Mas Braham barusan menyampaikan ada pestisidanya atau tidak, asiditinya atau tidak. Intinya adalah semua itu supaya aman, baik dari konsumen maupun produsen. Nah, ditambah lagi sekarang mulai tahun 2014 sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal, dan itu akan berlaku efektif besok 17 Oktober 2024 yang akan datang. Sehingga per 17 Oktober 2024 yang akan datang itu semua produk juga akan berkewajiban sertifikat halal. Kalau belum, pemerintah sudah mulai ancang-ancang sanksinya ini, mulai dari sanksi teguran, sanksi tulis, nanti kemudian dicabut usahanya. Tapi tentu tidak akan langsung dicabut usahanya, paling ada teguran. Bahkan termasuk makanan UKM. Jadi kalau bahkan sekarang mulai tahun 2020 sampai sekarang itu pemerintah masih menggencarkan sertifikat halal gratis. Saya declare masih gratis, masih difasilitasi. Beberapa waktu yang lalu itu banyak mungkin dari dinas koperasi, ada Bank Indonesia atau dari mana-mana yang kemudian memfasilitasi untuk sertifikat halal gratis di BPJPK. Kalau yang reguler itu nanti harus melalui LPH, salah satunya adalah di PT Survei Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, nah, tetapi ada pangan olahan. Jadi tadi kalau olahan itu harus izin edar, tetapi ada pangan olahan yang tidak wajib perlu izin. Jadi
ada bahan pangan yang sudah diolah tetapi tidak wajib ada izinnya, baik itu izin dari Badan POM maupun izin PRT. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah makanan yang lifetime-nya atau masa kadaluarsa kurang dari 7 hari, itu tidak perlu izin edar. Seperti ini apa namanya kalau di sini? Lumpia. Kemudian ini gedok. Gedoknya beda kalau lumpia. Lumpur. Kue lumpur, ada yang namanya kue lumpur juga. Nah ini karena masa kadaluarsa kurang dari 7 hari tidak perlu izin edar. Jadi meskipun ini juga ada pengolahannya kan gitu. Ini sudah diolah, dicampur, tapi karena waktu kadaluarsa kurang dari 7 hari itu tidak perlu izin edar. Jadi di awal tadi kalau pengolahan itu ada izin edar, tapi kemudian ada beberapa yang tidak perlu izin edar. Nah kalau ada izin edarnya boleh atau enggak? Ya boleh saja kalau mendaftar, tapi tidak wajib. Jadi pertama yang umurnya kurang dari 7 hari. Kemudian yang kedua adalah yang diimpor tapi dalam jumlah kecil saja. Misalkan ya untuk sampel, untuk dianalisis, tapi dalam jumlah kecil saja itu juga tidak wajib ada izin edarnya. Kemudian ketiga, kalau digunakan untuk digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Jadi misalkan seperti ini, kopi misalkan kita mendatangkan dari negara lain, didatangkan dalam jumlah banyak, tapi ini tidak langsung dijual, tapi dipakai untuk misalkan krim pemutih wajah, misalkan. Kopi dipakai untuk campuran kue misalkan. Nah itu juga tidak harus izin edar. Kalau diimpor kemudian dipakai untuk bahan baku lanjutan, tidak dijual langsung, itu juga tidak wajib ada izin edar. Jadi kemudian yang keempat adalah yang pangan olahan dalam jumlah yang besar dan dijual secara curah. Kita sering mendengar mungkin pemerintah mengimpor gula raw sugar, gula mentah, itu juga tidak perlu izin edar karena itu kan tidak langsung dijual ke masyarakat, tapi sebagai bahan baku industri. Kemudian yang kelima adalah yang diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Apa contohnya? Nasi pecel, soto, sate, apa? Bubur. Jadi makanan-makanan yang dibuat dikemas kemudian di hadapan pembeli itu tidak perlu izin edar. Nah ini kalau buat kemudian ditinggal ngurus izin edarnya bapak nggak dilayani kan? Maka makanan yang dibuat dan dikemas di hadapan pembeli juga tidak edar. Kemudian pangan yang siap saji seperti tadi. Nah ketentuan umumnya izin edar pangan itu adalah setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau didatangkan dari luar negeri dan diperdagangkan di wilayah NKRI. Jadi kalau produk dari luar dan diperdagangkan di Indonesia nanti juga harus ada izin juga. Itu yang maksud dengan bahan olahan. Dasar hukumnya mungkin saya tidak menggunakan dasar hukum karena kita bukan orang hukum. Tapi kalau nanti akan disebut juga boleh. Izin edar di Indonesia ada dua macam seperti ini. Yang sebelah kanan dari Bapak Ibu sekalian itu adalah PIRT atau sertifikat produksi industri rumah tangga. Sedangkan yang kiri adalah yang dikeluarkan oleh Badan POM. Sebetulnya kalau syaratnya jelas itu saya akan menjelaskan detail ini, sehingga angka 12 itu ada kode-kodenya. Jadi ini kode daerah, katakanlah daerah Magetan, nanti kode awalnya beda dengan daerah Aceh, beda dengan Jawa Tengah dan sebagainya. Masing-masing itu memang kode masing-masing produk, kode daerah, kode mesin dan sebagainya. Jadi sehingga setiap produk itu spesifik punya nomor sendiri.
Dan sekarang kita sudah bisa men-scan apakah misalkan di sini, mohon maaf itu Pak, di sini kan sudah ada barcode ini. Nah, di sini itu akan memuat banyak informasi termasuk izin edar. Nah, ini sebetulnya di scan aja ini sudah tahu berapa yang nomor izin edar di sini Badan POM. Jadi kalau Bapak Ibu masuk HP kemudian scan ini asli atau palsu itu nanti bisa ketahuan. Kalau asli langsung keluar nomor izinnya berapa, dikeluarkan dengan berapa, produk siapa langsung keluar di sini. Jadi setiap produk sekarang sudah ada barcode-nya ini langsung bisa di scan. Matur nuwun. Nah, apa bedanya produk yang harus Badan POM dan yang boleh PRT? Jadi yang PRT itu kalau mau di Badan POM kan juga boleh, tetapi ada produk-produk yang harus Badan POM, tidak boleh PRT. Jadi kalau yang di PRT mau di Badan POM kan boleh, tapi ada produk yang wajib Badan POM tidak boleh PRT. Nah, yang PRT itu cirinya kalau dia itu diusahakan di tempat tinggal, dalam membuat, dalam memproduksi masih menyatu dengan peralatan rumah tangga, itu izinnya cukup PRT, artinya boleh PRT. Nah, kalau Badan POM boleh nggak? Ya boleh kalau mau gitu. Tapi kalau lebih sederhana di PRT itu pun boleh. Karena kekuatan PRT sama Badan POM ya sama saja. Cuma kadang-kadang kita saja yang kurang mantap kalau Badan POM gitu ya. Tapi sebetulnya itu sama-sama legalitasnya kekuatannya sama. Karena itu dua-duanya izin edar yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pangan olahan yang diproduksi secara manual maupun semi mekanis maupun mekanis. Itu boleh izinnya PRT. Dan yang ketiga adalah jenis olahan yang mengacu pada beberapa peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ada beberapa produk yang boleh PRT. Boleh PRT itu artinya kalau Badan POM sangat boleh. Tapi ada produk olahan yang harus Badan POM tidak boleh PRT. Nah, sedangkan produk olahan yang harus yang merek dagang MD itu merek dalam negeri. Kalau ML, kalau Badan POM itu seperti tadi di awal ini di sini ada MP atau ML-nya terangannya. Nah, MD itu merek dalam negeri, ML itu merek luar negeri atau barang impor. Itu kalau cirinya kalau produk itu sudah terpisah dalam memproduksinya, terpisah dengan rumah tangga. Terpisah bukan berarti lokasinya berbeda, tidak. Misalkan rumah ini garasi ini dibuat garasi, kemudian garasinya dipakai untuk produksi, dapurnya sudah terpisah dengan alat dan peralatan untuk produksi, ini sudah harus Badan POM karena sudah terpisah. Jadi selama sudah tidak ada alat yang tercampur antara rumah tangga dengan alat untuk produksi makan olahan itu bisa didaftarkan di Badan POM. Kemudian yang kedua adalah untuk yang pangan olahan yang diproduksi secara manual, mekanis, atau bahkan menggunakan alat-alat semi komputer, kemudian autoclave dan sebagainya, itu terus harus Badan POM. Apalagi yang sekarang sedang marak frozen food itu, kemudian makanan kaleng itu tidak boleh PRT, harus, karena potensi resiko bahaya besar. Kaleng itu mungkin Bapak Ibu pernah beberapa waktu yang lalu mungkin Kementerian Koperasi atau siapa yang akan membina sebuah komunitas diantaranya pondok pesantren untuk membuat makanan kaleng, apakah itu jamur, apakah itu asparagus. Tapi kemudian diskusi dengan para teknisi, kemudian akademisi, itu kami semua merekomendasikan untuk makanan kaleng itu sebaiknya tidak diserahkan kepada UMKM atau komunitas karena potensi bahaya besar. Frozen food itu besar, apalagi juga makanan kaleng itu besar, sehingga ini harus pabrikan. Dan alhamdulillah tidak jadi. Waktu itu kan memang akan beberapa lembaga kemasyarakatan akan diberi izin untuk membuat makanan olahan kaleng ataupun juga frozen food. Dan sampai sekarang
Ya alhamdulillah tidak sendiri karena memang potensi besar. Kalau itu terjadi nanti malah potensi bahaya besar eman-eman. Karena nyawa kan itu. Walaupun niatnya ya baik, niatnya baik. Katakan misalkan sebuah pondok yang santrinya 10.000 itu kan kalau itu bisa memproduksi sendiri kan juga baik. Tapi kalau sudah makanan-makanan yang potensi bahaya besar ya tentu harus sangat hati-hati. Kalau memang misalkan tadi pondok pesantren akan membuat sebuah industri ya dalam pengawasan katakanlah dari dinas ataupun dari akademisi atau dari teknisi yang sudah memang punya keahlian di bidang itu akan lebih aman. Kemudian langsung saja karena sekarang itu untuk mengajukan PRT sangat mudah seperti halnya mengajukan sertifikat halal. Sekarang cukup membuat akun, kemudian sebelum ke akun nih ada bahan pengolahan yang wajib ya. Jadi ada bahan pangan olahan yang wajib, artinya harus izin Badan POM. Ini tidak boleh PRT. Nah, kalau memproduksi 15 ini atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, kalau Bapak Ibu itu nanti akan memproduksi ke-12 jenis ini, izinnya harus Badan POM, tidak boleh PRT. Yang pertama itu adalah air mineral alami. Jadi meskipun sederhana, yang seperti ini, kelihatannya kan sederhana, tapi ini harus Badan POM, tidak boleh PRT. Karena tadi potensi bahaya besar, termasuk kehalalannya di sini juga potensi besar, karena perlu penyaringan dan bahan penyaring selama ini kalau produksinya murah ya bisa menggunakan bahan-bahan yang berasal dari bahan yang halal. Maka meskipun ini air mineral atau seperti halnya katakanlah seolah-olah sederhana, itu izinnya sangat ketat membuat air mineral atau air minum dalam kemasan ini. Jadi harus izin Badan POM. Kemudian yang kedua adalah air embun. Jadi kalau katakanlah seperti di daerah ini dingin, kemudian embunnya banyak, Bapak Ibu menampung setiap hari, kemudian air embunnya itu nanti dijual, itu harus izin Badan POM, tidak boleh PRT. Yang ketiga adalah air mineral dan kemasan, kemudian garam bersodium itu juga harus Badan POM, tidak boleh PRT. Dan yang terkait dengan Bapak Ibu sekalian adalah ini kopi instan. Di kopi instan, jadi kalau Bapak Ibu di sini sudah panennya banyak, kemudian ada beberapa yang akan membuat kopi bubuk instan gitu ya, itu izinnya harus Badan POM, tidak boleh ke PRT. Jadi ini spesifik, ini sudah dituliskan ini wajib daftar Badan POM, kopi instan dan juga kakao instan, bubuk kakao. Kalau masih biji kakao itu izinnya di Kementerian Pertanian. Tapi kalau sudah jadi bubuk dan instan, apalagi sudah ditambahkan dengan creamer dan sebagainya, itu izinnya di Badan POM. Nah, kemudian gula kristal putih dan juga sarden, kemudian tepung terigu itu di Badan POM. Ini ke-12 ini wajib Badan POM. Yang lainnya boleh PRT atau kalau Badan POM ya boleh tentunya. Kemudian sarannya sekarang cukup sederhana. Selama tadi sudah disampaikan punya identitas resmi KTP ber-NIK, kemudian punya NIB nomor induk berwirausaha, kemudian identitas perusahaannya dan identitas produknya itu komplit, diagram alir, kemudian labelnya jelas, kemudian kemasannya jelas, itu insya Allah ini tinggal mengikutinya. Jadi sekarang mungkin ada beberapa tutorial nanti kalau dibuka di badanpom.go.id itu tata cara, karena tinggal input itu persyaratannya itu. Kalau persyaratannya komplit cepat, dalam waktu 1 hari atau 2 hari Bapak Ibu sudah punya sudah ada balasan nanti via email, ada surat perintah bayar. Kalau sudah perintah bayar, kemudian Bapak Ibu bisa membayar, bisa lewat bank, bisa kantor pos, bisa lewat HP, GoPay dan sebagainya. Kemudian diverifikasi, keluar lewat email Bapak Ibu sekalian izin edanya
dan bisa ditempelkan di produk. Nah, izin edar ini ada beberapa kategori. Katakanlah misalkan Bapak Ibu tadi ada sama-sama satu merek, satu perusahaan. Yang satu botol seperti ini, misalnya kemasan 150 mili. Ada yang kemudian cangkir atau cup. Gitu. Izin-izinnya harus sendiri-sendiri. Izinnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kemudian komposisinya berbeda, kemasannya berbeda, labelnya berbeda, itu izin-izinnya sendiri. Jadi pertama kalau jenis pangannya sebuah industri, jenis pangannya berbeda, izin-izinnya sendiri. Kalau Bapak membuat kopi instan, kemudian juga membuat kakao instan, membuat jahe instan, itu izin-izinnya sendiri nih. Jahe sendiri, kakao sendiri, kopi juga sendiri. Jadi izin edar itu tergantung atau harus berbeda. Yang pertama adalah jenis pangannya. Yang kedua adalah tergantung juga dari komposisinya. Sama-sama kopi instan. Misalkan yang satu komposisinya kopi, gula, sama creamer. Yang satu lagi kopi, jahe, susu. Nah itu komposisinya berbeda-beda. Ini izinnya harus berbeda-beda lagi. Izinnya sendiri, tidak boleh bercampur. Walaupun sama-sama kopi instan. Kopi instan yang satu kopi, gula, susu saja, yang satu kopi, creamer, jahe, kencur. Karena komposisinya berbeda, izinnya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah desain labelnya. Desain label. Tadi di sini kayaknya desainnya label ada berbeda-beda. Oh sama. Jadi kalau desainnya berbeda, katakanlah yang satu seperti ini, kemudian nanti yang satu lagi misalnya seperti ini. Nah, ini kan desain labelnya sudah berbeda. Meskipun dalamnya sama, kalau desain labelnya berbeda, ini dengan ini, izin edarnya juga berbeda-beda. Tidak boleh sama. Yang ketiga adalah nama dan alamatnya, nama dan alamat produksi. Karena banyak kan, misalkan Bapak Ibu bisa melihat ada Nestle yang di Mojokerto, ada Nestle yang di Jakarta, ada Nestle yang di Medan. Itu izinnya berbeda-beda. Karena nama dan alamat perusahaannya, alamat produksinya berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya adalah nama atau alamat importirnya atau distributornya. Kalau produk itu importernya berbeda, sebetulnya bahannya sama, misalkan, atau barangnya sama. Katakanlah kurma, sekarang sedang saudara kita banyak yang haji. Nanti kalau kondur mungkin oleh-olehnya belinya tidak di Mekah sana, tapi belinya di Magetan kota. Gitu. Ada kurma merek A gitu, ada kurma merek B gitu. Atau mereknya sama, tapi importernya yang satu punya Pak Fatoni, yang satu punya Mas Abraham. Nah itu izin-izinnya sendiri-sendiri. Walaupun sama-sama kurma, pabriknya di sana sama, tapi importernya berbeda, izin-izinnya harus berbeda. Importernya atau distributornya. Dan yang terakhir adalah nama dan alamat produk di luar negeri. Jadi misalkan cerita di Nestle di Thailand dengan Nestle di Singapura, sama-sama Nestle, tapi di Thailand dengan di Singapura bisa, kalau masuk Indonesia izinnya berbeda-beda. Itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya sederhana gitu, tapi kalau kita memahami ini, insya Allah kemudian apa produk-produk yang akan dibuat nanti oleh Bapak Ibu sekalian, karena memang itu wajib atau mengikuti warga negara yang baik, maka harus izin edarnya. Alur registrasinya sekali lagi akan gampang, yaitu kita bisa membuka webnya dari Badan POM, kemudian kita upload syarat-syarat yang diminta di situ. Intinya syaratnya adalah identitas pengusahanya, kemudian identitas produknya, dan yang ketiga adalah identitas perusahaannya. Jadi kalau itu sudah komplit, insya Allah cepat. Gitu. Maksimal 10 hari kerja sudah dapat. Tapi kalau itu maksimal ya. Tapi kadang-kadang saya pernah mengajukan, kebetulan di UNS punya air mineral sendiri, itu pagi mulai upload,
sore sudah dapat izin edar karena kebetulan sudah kita siapkan itu. Jadi insya Allah sekarang sangat cepat. Tarifnya juga mulai dari 350.000 sampai 3 jutaan. Jadi tergantung dari tadi jenis produknya, kemasannya dan sebagainya, atau itu produk baru atau produk tambahan. Dan sertifikat edar ini berlaku selama 5 tahun. Nanti 5 tahun perpanjang lagi. 5 tahun. Itu intinya kira-kira, dan seandainya ada hal yang kurang kami mohon maaf. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa kita diskusikan. Dan pemerintah memberikan diskon 50%. Sudah 300.000, diskon 50%. Jadi hanya 150.000 rupiah untuk produk-produk UKM sampai sekarang. Kami kembalikan